Halo semuanya, selamat datang. Gimana kabarnya? Udah pada ngopi? Sebat mungkin? Sebat dulu deh, biar hidup makin cerah gitu. Asik. Jadi di video kali ini gue bakalan nyeritain alur cerita film yang berjudul The Crush yang rilis tahun 93. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Nick yang selalu diganggu oleh seorang gadis remaja bernama Adrian. Usut punya usut, ternyata Adrian menyukai Nick walau umur mereka terpaut sangat jauh. Sampai-sampai Adrian ini rela melakukan berbagai cara agar dapat bermantap-mantap dengan Nick. Wow, jadi gimanakah alur ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton and enjoy. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nick yang sedang mencari sebuah rumah untuk ia tinggali. Ia telah mencari ke berbagai tempat, tetapi belum ada yang dirasa pas. Di perjalanan ia hampir saja menabrak seorang gadis remaja bernama Adrian. Terlihat si Nick ini seperti terkesima melihat kecantikan dari gadis tersebut. Secara kebetulan ibunya Adrian ternyata menyewakan rumah. Setelah berkeliling dan melihat beberapa rumah di situ, akhirnya Nick merasa ada yang cocok dengan salah satu rumah yang diberikan oleh ibunya Adrian itu. Oleh karena itu, ia pun langsung menurunkan barang-barangnya untuk dimasukkan ke dalam rumah. Dari dekat rumah itu, terlihat jika Adrian menyuruh temannya yang bernama Chien untuk mengawasi gerak-gerik dari si Nick. Setelah masuk ke dalam, Chien sangat terkejut karena melihat ketampanan dari Nick. Dan karena malu, akhirnya Chien pun kembali ke tempat Adrian. Ia menyampaikan kepada Adrian bahwa Nick adalah orang yang baik. Di keesokan harinya, Nick pun pergi untuk bekerja di kantor. Saat melakukan rapat, Nick duduk bersama dengan rekan barunya yang bernama Amy. Di sana, bosnya menyuruh Nick untuk membuat sebuah artikel tentang seorang penjahat. Di malam harinya saat Nick sedang membuat artikel, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Adrian. Di sini, mereka kemudian berbincang-bincang satu sama lain. Hingga pada akhirnya si Nick ini menyadari bahwa Adrian tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tingkah lakunya mirip seperti orang dewasa. Di keesokan harinya saat Nick sedang mandi, tiba-tiba Adrian masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Di sini Adrian berencana untuk mengambil salah satu foto Nick saat masih kecil. Akan tetapi Nick mengetahuinya dan kemudian melarang hal tersebut. Setelah selesai mandi, Nick kemudian buru-buru untuk pergi ke kantor. Akan tetapi Adrian dengan sengaja menghalangi pintu keluar. Sebelum berangkat ke kantor, Adrian menyuruh Nick untuk datang ke pestanya nanti malam. Sesampainya di kantor, dirinya sangat terkejut karena artikel yang dibuatnya menjadi berubah. Dan ternyata yang mengubahnya adalah ulah Adrian. Karena tidak ada waktu lagi untuk mengubahnya, akhirnya Nick pun langsung memberikan artikel itu kepada bosnya. Di sini ternyata bosnya sangat menyukai artikel buatan dari Nick itu. Pada malam harinya Nick pun segera pergi ke pesta Adrian. Di sana Adrian mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengubah artikel miliknya. Di saat yang sama Adrian langsung mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat. Dan di tempat itu Nick dengan secara tidak sengaja ia mencium Adrian. Ia tidak sadar bahwa Adrian adalah gadis remaja yang masih di bawah umur. Oleh karena itu Nick memutuskan untuk kembali. Sesampainya di rumah, ia pun sangat merasa menyesal karena telah mencium Adrian yang masih di bawah umur. Di keesokan harinya saat Nick sedang bekerja, dirinya mulai menyadari bahwa foto dirinya bersama dengan ayahnya telah menghilang. Lantas oleh karena itu Nick pun memutuskan untuk mendatangi rumah dari Adrian. Setelah mencari fotonya di kamar Adrian, tiba-tiba Adrian muncul. Dengan cepat Nick pun bersembunyi di dalam lemari. Adrian ternyata tahu kalau Nick sedang bersembunyi di dalam lemarinya. Oleh karena itu Adrian dengan sengaja memperlihatkan bentuk tubuhnya. Setelah Adrian pergi, Nick pun bergegas untuk keluar dari rumah itu. Tetapi sialnya saat Nick ingin keluar, tiba-tiba ayah Adrian datang. Nick pun beralasan kalau ia sedang mengembalikan buku yang ia pinjam. Secara kebetulan ayah Adrian menyuruh Nick untuk membantu membawakan barang-barangnya menuju ke loteng. Saat sudah ada di atas, ayahnya Adrian kemudian menceritakan banyak hal tentang wahana yang dibangun di situ. Setelah selesai, Nick pun kembali ke rumahnya. Pada sore harinya, Nick lagi-lagi bertemu dengan Adrian. Di situ Nick kemudian menjelaskan bahwa umur mereka terpaut sangat jauh.
Walaupun begitu, Adrian tetap mengajak Nick untuk melakukan mantap-mantap. Mendengar hal itu tentu membuat Nick menjadi sangat marah, dan ia langsung memutuskan untuk kembali. Pada keesokan harinya saat Nick sedang membersihkan mobilnya, tiba-tiba terlihat Chien yang datang. Chien kemudian menceritakan jika ada yang aneh terhadap Adrian. Dan diam-diam, ia mengajak Nick untuk bertemu di belakang rumah esok sore. Tapi sayangnya percakapan mereka diketahui oleh Adrian. Dan di keesokan harinya saat Adrian dan Chien sedang berlatih untuk menunggang kuda, Adrian tiba-tiba melonggarkan kuda yang akan ditunggangi oleh Chien. Dan ketika Chien menunggangi kuda itu, tiba-tiba Chien pun terjatuh yang membuatnya terluka. Adrian sengaja melakukan hal itu karena ia merasa cemburu kepada Chien karena telah mengobrol dengan Nick kemarin. Di sore harinya saat Nick sedang menunggu Chien, ternyata yang datang adalah Adrian. Adrian di sana menceritakan jika Chien sekarang sedang berada di rumah sakit. Di keesokan harinya saat Nick sedang melakukan rapat, salah satu rekan dari Nick bilang jika artikel yang telah dibuat oleh Nick telah hilang entah kemana. Mendengar hal itu, Nick langsung pulang untuk mengecek file artikelnya yang berada di komputer. Akan tetapi setelah mengeceknya, ternyata semua file yang ada di komputernya telah menghilang secara tiba-tiba. Saat Nick sedang bingung, Nick secara tidak sengaja melihat disket. Ia kemudian menyadari bahwa di rumah ini terdapat ruang bawah tanah. Ketika sudah berada di dalam, Nick pun sangat terkejut karena melihat tempat ritual yang berisi namanya. Melihat hal itu, Nick pun kembali naik darah dan memutuskan untuk menutup akses masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Saat sedang bekerja, dirinya terus-menerus diganggu oleh Adrian. Dan Nick yang ingin menyelesaikan artikelnya memutuskan untuk mengabaikan Adrian. Adrian yang merasa diabaikan pun merasa sangat sedih. Di keesokan harinya karena terus-menerus diganggu oleh Adrian, Nick pun akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Akan tetapi sebelum itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Amy. Amy kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Nick. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun langsung melakukan mantap-mantap. Di malam harinya terlihat Adrian yang merasa sangat bersedih karena tidak mendapatkan kabar dari Nick. Oleh karena itu Adrian dengan diam-diam masuk ke dalam rumah Nick. Akan tetapi setelah sampai di dalam, Adrian pun merasa sedih karena melihat Nick yang sedang tidur bersama dengan Amy. Di keesokan harinya saat Amy sedang akan pulang, ia bertemu dengan Adrian. Amy kemudian menjelaskan jika Adrian masih belum cukup umur untuk menyukai seseorang. Setelah menjelaskan hal itu, Amy pun langsung pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah dan ingin masuk ke dalam ruangan cetak foto, Adrian ternyata telah mengikutinya dari belakang. Dia langsung memasukkan sebuah kantong yang berisi lebah ke dalam ruangan tersebut. Hal itu hampir saja membuat Amy meninggal karena tersengat. Di keesokan harinya, Nick mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa Amy berada di rumah sakit. Adrian kemudian mengajak Nick untuk menghadiri perlombaan kuda. Ketika lomba kuda itu hendak akan berlangsung, Adrian sama sekali tidak melihat keberadaan dari Nick. Oleh karena itu, Adrian pun menjadi sangat sedih. Dia langsung bergegas pergi mencari Nick di kantornya. Di sana, Adrian langsung menamparnya, yang membuat orang-orang di sekitar berfokus pada mereka berdua. Nick kemudian langsung menarik Adrian ke sebuah tempat dan langsung membentak dan memarahinya di sana. Setelah kejadian tersebut, Nick pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah ternyata sudah ada banyak polisi. Nick dituduh karena telah melakukan kekerasan terhadap anak yang masih di bawah umur, dan anak yang dimaksud itu ternyata adalah Adrian. Adrian yang melihat Nick ditangkap pun merasa sangat senang. Nick yang kini telah berada di kantor polisi lalu mencoba menjelaskan semuanya bahwa dirinya sedang dituduh oleh Adrian. Akan tetapi perkataan yang diucapkan sama Nick ini sama sekali tidak dipercayai sama Pak Polisi itu. Oleh karena itu Nick pun akhirnya dipenjara. Setelah beberapa hari di penjara, akhirnya Nick pun dibebaskan karena jaminan dari bosnya. Bosnya kemudian menyuruh Nick untuk segera pindah rumah ke tempat lain. Saat ingin membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah, tiba-tiba datang si Chien. Dia percaya kalau si Nick sedang difitnah oleh Adrian. Dia juga bercerita jika dulu Adrian pernah menyukai seseorang yang bernama Rick. Akan tetapi Rick tidak menyukai Adrian. Setelah itu Rick ditemukan tewas karena keracunan.
Cien tahu kalau itu semua adalah perbuatan dari si Adrian. Nick kemudian menyuruh Cien untuk pulang. Setelah menyuruhnya pulang, Nick tiba-tiba mendengar sesuatu yang aneh. Dia pun seketika sadar kalau Cien telah menghilang, dan ia menduga kalau Adrianlah yang telah melakukan hal ini. Setelah masuk ke dalam rumah Adrian, Nick sangat terkejut karena melihat foto dirinya di dalam sebuah ritual. Dari belakang, Adrian mengungkapkan bahwa dirinya sangat tergila-gila dengan Nick. Ia juga ingin sekali melakukan mantap-mantap dengan Nick. Akan tetapi Nick menolaknya. Nick yang mendengar hal itu langsung menghiraukannya. Ia lebih memilih untuk mencari Cien. Namun Adrian langsung memukul Nick dari belakang, yang membuat Nick langsung terjatuh dari lantai 2. Saat Nick terbangun, ia mencoba kembali untuk mencari Cien. Sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan Cien yang terikat pada sebuah wahana. Dan Adrian yang melihat hal itu tentu tidak tinggal diam. Ia langsung memukul Nick kembali. Namun karena Nick melawan, membuat Adrian yang berbeda kekuatan fisik ini kalah. Tetapi di saat yang sama ayah Adrian datang dan hendak memukul Nick. Akan tetapi secara tiba-tiba Adrian terlihat memukul ayahnya sendiri. Dan hal yang sangat tega itu ia lakukan karena ia telah begitu tergila-gila pada Nick. Singkat cerita, akhirnya Nick pun berhasil memukul Adrian, yang langsung membuatnya pingsan. Setelah kejadian itu, Adrian pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk melakukan serangkaian pengobatan. Di sini, si Adrian ini terlihat tertarik dengan seorang dokter yang menanganinya. Dan itu artinya Adrian akan mulai mengincar dokter tersebut dengan segala cara. Kemudian film pun selesai.